Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan waktunya para Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Novi Olesa Fitri dari SMA N11 Jakarta. Dan saya di sini berperan sebagai pembicara pertama tim oposisi. Dan saya menyatakan tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya melanjutkan argumen-argumen saya para juri terhormat, saya akan membidas atau menentang terlebih dahulu argumen-argumen yang diberikan tim pemerintah. Yakni pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa kesalahan pola asuh di masa lalu yang dibesarkan dengan cara yang kasar akan menyebabkan anak tersebut di masa depan akan bertindak kasar dan juga temperamental. Menurut tim oposisi, beberapa sifat anak tidak dapat dirubah sejak kecil, di mana anak-anak cenderung suka bermain dan juga berperilaku nakal. Dan terkadang walaupun ada beberapa orang tua yang menasehati atau membilangi anak-anak itu dengan cara yang lembut, namun ada beberapa anak yang sangat keras kepala dan malah semakin melakukan hal nakal tersebut. Dan itu juga merupakan sifat alami yang dimiliki oleh anak-anak. Jadi memang terkadang orang tua mengatasi hal tersebut dengan cara menasihati anak agak membentak. Baru anak itu dapat mengerti maksud dari orang tua. Jadi tindakan kasar tidak hanya berupa dengan pukulan saja, namun tindakan tersebut bisa dengan menasihati anak dengan cara membentak. Dan tindakan itu juga menjadi tindakan yang efisien untuk membilangi atau menasihati anak-anak supaya anak-anak tersebut mengerti maksud orang tuanya. Dan yang kedua, tim pemerintah mengatakan bahwa anak merupakan kertas putih yang belum terpengaruh oleh nilai-nilai sekolah, pertemanan, dan lain sebagainya. Sehingga penting sekali orang tua mengajarkan moral yang baik yang akan berguna untuk kepribadian anak di masyarakat. Namun ada beberapa kasus bahwa orang tuanya mendidik dia secara bagus dengan moral yang baik dan juga dengan kasih sayang, namun ketika dewasa malah anak tersebut semakin jauh dari nilai moral tersebut. Contohnya di lingkungan saya, lebih tepatnya teman dari orang tua saya bercerita bahwa dia mendidik anaknya dengan baik, diajarkan moral yang baik, diberikan kasih sayang, dan juga tidak pernah mengkasari anak-anaknya. Namun anaknya malah melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yaitu hamil di luar nikah. Karenanya mengikuti pergaulan yang kurang baik di ketika dia dewasa. Jadi jika tim pemerintah mengatakan bahwa anak harus diberikan moral yang baik ketika kecil, namun kenyataannya anak-anak malah semakin jauh dari moral itu sendiri ketika ia dewasa. Anak-anak ketika dewasa malah semakin terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik, dengan pergaulan yang tidak baik. Dan yang ketiga yaitu tim pemerintah mengatakan bahwa pola asuh yang salah karena orang tua tidak memiliki aksesibilitas informasi. Bisa jadi lewat yang melalui sosial media dan akan lebih baik menggunakan ujian kelayakan tersebut. Namun jika aksesibilitas yang diterapkan melalui sosial media, bukankah zaman sekarang media sudah banyak sekali informasi mengenai cara asuh yang tepat dan juga terbukti oleh ahli. Dan bahkan di internet juga para orang tua dapat bertanya langsung kepada situs dokter, atau dokter itu sudah disebut dengan ahli. Jadi sudah terpercaya, sudah terverifikasi baik gitu. Dan dengan itu juga para orang tua tidak harus jauh-jauh dan mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Karena mau gimana pun juga tim oposisi menang dalam aksesibilitas karena lebih mudah mengaksesnya dan tidak ribet. Dan saya bilang dari yang saya bilang di atas, masalah finansial atau biaya. Pasti tes tersebut akan mengeluarkan begitu banyak sekali biaya. Oke, mungkin jika tim pemerintah mengatakan bahwa tes tersebut akan menggunakan tim BPJS atau bahkan pemerintah akan menggratiskan tes tersebut. Namun, apakah pemerintah menanggung juga biaya transportasi untuk kesana ujian kelayakan tersebut? Tidak kan? Tidak mungkin pemerintah juga memberi para orang tua uang untuk transportasi pergi ke uji kelayakan tersebut. Tidak kan? Jadi biaya juga merupakan faktor yang sangat besar. Saya menentang mosi kali ini.
karena dapat membebankan para rakyat-rakyat, bukan malah mempermudah para rakyat-rakyat. Dan yang terakhir, jika yang tidak lulus menjadi orang tua, otomatis orang tua tersebut tidak akan hamil dahulu, atau mungkin saja orang tua tersebut malah menjadi malas untuk memiliki anak. Dan hal ini dapat membuat orang tua melakukan tindakan yang kurang baik, yaitu child free. Di mana child free ini sangat berbahaya untuk negara yang kehilangan generasi penerus bangsa. Negara jika tidak ada generasi penerus bangsa hanyalah negara yang kosong tanpa penerusnya. Dan hal itu tentu dapat mengancam keberadaan di Indonesia. Seperti contoh di Jepang dan juga di Korea, di mana mereka adalah dua negara yang memiliki tingkat keanak-anakan yang rendah, dan itu dapat mengancam keberadaan negara tersebut karena tidak ada penerus yang dapat meneruskan negaranya. Mau gimana pun juga, anak-anak adalah penerus bangsa di negara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.